Saudara-saudara sekalian, ini mencemaskan kita semua. Bagaimana bisa kita hidup sebagai negara merdeka kalau semua pejabat kita atau hampir semua pejabat kita tidak punya integritas, bisa disogok, bisa dibeli. Di mana tempat keadilan untuk rakyat yang tidak punya uang? Kalau orang merasa diperlakukan dengan tidak adil, seharusnya dia punya tempat untuk mengadu. Harusnya dia ke polisi, atau dia ke pengadilan, atau dia minta suatu pembelaan di lembaga-lembaga negara yang didirikan dalam republik kita. Ternyata kalau semua lembaga-lembaga tersebut buntu karena korupsi, karena hakim-hakim sudah tidak punya integritas, hakim bisa dibeli, pejabat KPU bisa dibeli, pejabat KPUD bisa dibeli. Kalau ini semua terjadi, apa masa depan bangsa kita? Di mana bangsa kita bisa bertahan? Gunakanlah akal sehat kita. Sungguh-sungguh negara kita menuju kegagalan. Saudara-saudara, saya katakan, ada kalanya dalam hidup kita harus memilih. Pilihan yang sulit. Apakah kita membela kebenaran atau kita merestui ketidakbenaran? Apakah kita berdiri tegak untuk membela keutuhan bangsa, kemandirian bangsa, dan nilai-nilai yang kita junjung tinggi? Atau kita menyerah kepada uang, kita menjual nilai-nilai kita, kita menjual diri kita, kita menjual kepribadian kita, kita menjual harga diri kita. Saudara-saudara, pilihan-pilihan semacam ini sangat sulit. Pada tahun 45, pemimpin-pemimpin kita dihadapkan dengan pilihan semacam ini. Apakah menyatakan kemerdekaan atau menunggu kemerdekaan diberikan oleh penjajah? Pilihan yang sulit. Pilihan itu mengandung risiko. Mereka yang menghendaki menyatakan kemerdekaan agar kemerdekaan kita bukan hadiah dari penjajah, memang mempertaruhkan nyawanya dalam risiko. Dalam 10 November tahun 45, rakyat Surabaya dan pemimpin-pemimpin di Surabaya juga dihadapkan dengan pilihan yang susah, yang sulit. Menyerah kepada ultimatum Inggris untuk angkat tangan dan menyerahkan senjata paling lambat tanggal 9 November, atau menghadapi serbuan dan serangan negara adidaya pada saat itu, yaitu Inggris. Kita bayangkan bagaimana harga diri bangsa kita kalau waktu itu pemimpin-pemimpin Surabaya dan rakyat di Surabaya menyerah. Kalau Gubernur Suryo, Bung Tomo, dan semua pemimpin-pemimpin Jawa Timur dan Surabaya tunduk kepada ultimatum asing, bagaimana harga diri kita sekarang? Juga dalam krisis-krisis besar bangsa kita tahun 65, apakah memilih membela Pancasila atau menyerah kepada ideologi yang tidak sesuai dengan bangsa kita, yaitu komunisme? Saudara-saudara, demikian juga pada tahun 98, pada era reformasi, banyak pemimpin kita juga dihadapkan dengan pilihan yang susah. Membela sistem yang kurang demokratis
atau berani membawa reformasi dan demokrasi. Reformasi dan demokrasi telah kita jalankan selama 16 tahun. Saudara-saudara sekalian, dalam situasi kritis ini, saya minta saudara-saudara terus, walaupun sabar, kita juga harus siap. Siap mental kita, siap tenaga kita, siap nafas kita. Dan saya minta saudara-saudara dalam keheningan malam nanti, renungkanlah pendapatmu, renungkanlah sikapmu, renungkanlah jawabanmu. Saya bertanya, apakah kita membela kebenaran terus, atau kita menyerah kepada ketidakbenaran, kepada kecurangan, kepada kezoliman. Dan dalam hari-hari yang akan datang, setelah kita merenungkan, marilah kita mengambil langkah-langkah untuk menghadapi hari-hari yang akan datang. Percayalah, kebenaran akan menang. Kebenaran tidak bisa dikalahkan. Yang penting kita harus berani, kita harus tegar, kita harus mau berkorban, saudara-saudara sekalian. Bung Karno dan Bung Hatta dan Bung Syahrir dan Pak Dirman dan Gubernur Suryo dan I Gusti Ngurah Rai dan semua pahlawan-pahlawan pendiri bangsa kita telah mengajarkan bahwa kalau kita tidak menyerah, kalau kita berani, kalau kita tegar, kebenaran akan unggul, kebenaran akan menang pada saatnya. Kita harus siap menghadapi kesulitan. Kita harus siap menghadapi penderitaan. Tapi pilihannya apa? Bangsa yang terhormat, bangsa yang mengerti membela haknya, membela hak-hak rakyat. Saudara-saudara sekalian, kekuatan kita besar, kita kemarin dicurangi. Karena itu, marilah kita susun barisan kita kembali. Susun kekuatan kita kembali. Pada saat nanti, kita akan umumkan bagaimana perjuangan kita. Yang jelas, pilihannya hanya dua. Berdiri, atau hormat sebagai bangsa kesatria, atau tunduk selamanya sebagai bangsa kacung, bangsa budak, bangsa yang lemah, bangsa yang bisa dibeli, bangsa yang bisa disogok. Pilihannya ada di hati kita masing-masing. Terima kasih. Ini belum akhir dari sebuah perjuangan. Ini baru awal dari perjuangan kita. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.